Salam semuanya. Nah, dalam tag video kali ini, saya sebagai Eliezer Delta Iwono dengan NIM 172303 dan saya Moses Malampo dengan NIM 17230162. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek UAS agama yang berjudul presentasi penjaga ciptaan alam oleh Master Moses. Nah, pertama Baik, saya akan bacakan dimulai dari pentingnya menjaga kebersihan. Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan memiliki sebuah tujuan. Namun manusia yang Allah perintahkan untuk menjaga ciptaan, maka merusak apa yang Allah buat, baik ciptaan Allah seperti hewan, tanaman yang sudah terancam ataupun sudah punah. Itu ini pertentangan dalam perintah Allah dalam kejadian 1 ayat 28. Allah dengan isinya, Allah memberkati mereka dan memberikan kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang melayang di bumi. Nah, pertama ini kami ingin menjelaskan tentang awalnya, tentang awal ciptaan. Awal sendiri telah Allah menciptakan bumi ini untuk manusia, dan Allah pun seperti yang sudah katakan, Allah memberkati kita semua dengan bercuculah dan berbanyaklah. Nah, Allah ingin kita untuk pulang ke bumi ini dan melestarikan apa yang Allah telah berbuat. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Jadi ayat ini menegaskan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengelola bumi dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Hanya saja manusia saat ini mulai serakah, banyak pohon, tumbuhan, hewan yang diambil demi keuntungan manusia itu sendiri. Dampaknya seperti sebelumnya yang sudah disebutkan, juga banyak hewan yang sudah punah maupun akan punah akibat pemburuan liar. Nah, tapi masalah dunia sekarang malah melanggar apa yang Allah telah ciptakan. Seperti sudah dikatakan, mereka malah membuat hewan-hewan, pohon-pohon, tumbuhan, mereka semua mengambilnya tanpa memikirkan apa akibatnya. Ya, benar. Dan benar kan sudah beberapa pohon, hewan-hewan yang sudah guna dan akhirnya mempengaruhi alam ini. Itu permasalahan dampak dari jika manusia tidak menjaga lingkungan bumi bisa berdampak kepada semua orang karena merusak alam bisa mempengaruhi keadaan di bumi. Itulah mengapa pentingnya menjaga lingkungan ini. Berikut beberapa contoh dampak jika tidak menjaga lingkungannya adalah: yang pertama, pemanasan global. Meningkatnya karbon dioksida dan menipis oksigen dalam menyebabkan penipis lapisan yang merupakan bencana masa global. Nah, inilah dampak-dampak dari jika kita melanggar apa yang telah kita lakukan dengan karbon global. Nah, sebelum ini kan didapatkan oleh penebangan pohon yang tidak teratur, ya. Kita manusia itu menebang pohon, mungkin segala kan, dan kita pun tidak akan kembali ke inilah dampaknya yang belum bisa berubah. Nah, jadi kita bumi itu masih semakin panas dan akan mempengaruhi alam-alam lah. Yaitu dampak kedua, yaitu pencemaran. Pencemaran lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah satu contoh pencemaran adalah tercemarnya sungai oleh limbah dan sampah yang dapat menyebabkan penumpukan sampah, air keruh, dan bau tidak. Nah, bukan dampak yang kedua adalah pencemaran. Nah, pencemaran ini terjadi seperti karena kita membuang sampah sembarangan ke sungai, ke laut. Nah, dampak itu bisa bermacam-macam, seperti ikan yang mati, ataupun jika kita manusia yang dekat dengan sungai, kita akan bisa dampaknya secara langsung, ya, karena dampaknya seperti kotor. Yaitu dampak ketiga,
menyebabkan juga ya jadi banjir karena tidak adanya resapan air ketika hujan turun. Nah, musim pohon bisa menjadi juga, maka pohon akan menyimpan resapan di air tersebut untuk apa? Itu adalah menggunakan sebagai reboisasi bunga. Dan juga pohon tidak ada maka tidak terjadi banjir. Nah, itu sudah ada seperti kota ini, kota Jakarta, maksudnya sudah terjadi banjir karena sering karena pola pohon. Permasalahan kita, jadi sini ada kekeringan. Kekeringan itu kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kekeringan yang lebih signifikan. Lalu dampak lainnya adalah kematian hewan sebagai besar tanpa manusia mati di laut dan di tsunami dan dapat membunuh hewan-hewan yang hidup di laut. Punahnya spesies makhluk hidup, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan punahnya spesies makhluk hidup. Lalu bisa menyebabkan sumber penyakit. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang nyamuk dan berbagai bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti pembesaran, hepatitis, diare, dan tifus. Nah, sebagai contoh tadi jika tidak dalam pengertian yang baik, jika kekeringan. Nah, kekeringan itu bisa jadi karena jika kita tidak ada persediaan air, maka kita akan terdampak. Nah, kekeringan itu sebabnya. Nah, para petani itu memerlukan air ya, juga untuk petani itu mengandalkan dengan tidak dengan nanam tanaman. Kalau ada air pasti kita akan berkeringan. Nah, kekeringan masalahnya karena kita ada makanannya seperti kalau potong itu seperti. Nah, kekeringan itu bukan ya, karena hewan itu mempengaruhi ekosistem. Nah, hewan itu di alam itu juga mempunyai alam masing-masing. Kita kan juga bagian dari rantai makanan. Jika kita putus, maka yang lainnya juga akan terdampak. Nah, sampai seperti tadi, nah itu lebih dekat lagi dengan kayak itu jadi ya mungkin pembahasan apa dia itu tikus kayak gitu kan yang tidak terawat maupun ada tindakan-tindakan dari nyamuk terus sakit. Jadi kalau yang ini ada cara untuk mengembalikan atau keseimbangan lingkungan. Jadi ada beberapa cara, yaitu mengurangi sampah. Mengurangi sampah yaitu jangan membuang sampah sembarangan, bakar sampah atau gunakan bahan kimia yang berbahaya. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya seperti energi daur ulang atau tidak. Lalu ada penghijauan. Reboisasi tanaman yang sudah ditebang jadi mengurangi oksida di tempat tinggi dan juga memperbanyak oksigen, membuat udara menjadi lebih segar. Nah, mulai sampah. Pemerintah sekarang sudah melakukan sebagai cara untuk mengurangi sampah-sampah berupa plastik ya. Jadi mulai memilah sampah seperti sampah plastik, sampah botol plastik itu untuk apa? Itu mengurangi sampah. Kayak ada kan sampah plastik itu bisa dibuang baik itu untuk apa ya namanya? Kita harus mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu penghijauan. Dari sebelah pakai mall tuh dengan di tukang sayur itu pakai dengan kota kan? Karena itu perlu individual beberapa untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mengurangi banjir, mengurangi kekeringan, kalau untuk penghijauan dan sebagainya. Oke, lanjutannya ada beberapa motif itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, gunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Lalu ada mengurangi efek rumah kaca. Dengan mengurangi penggunaan efek rumah kaca dapat membuat pemanasan tidak semakin parah. Lalu ada penanaman tanaman untuk mencegah banjir, kebutuhan lingkungan sekitar dengan menanam pohon yang dapat menyerap air yang untuk mencegah terjadinya banjir dalam skala besar. Lalu ada tidak melakukan pemburuan liar. Tindakan ini termasuk dalam peraturan tertentu yang dimandangkan sebagai pemburuan pada hewan atau makan akan menyebabkan kepunahan. Lalu ada terasering atau sekedar membuat teras pada tanah miring atau lebih untuk mengurangi erosi dan
mobil itu kan bukan tidak apa kan mengeluarkan asal itu tuh bagi kita. Nah mereka pernah yaitu kita harus minum. Nah kalau teman-teman itu belajar tadi dan untuk karena tuh hubungan belajar dan sebagainya. Untuk hubungannya itu karena tadi ya kamu itu berperan dalam alam itu penting, jangan kita dulu sembarangan, mereka juga yang bisa konsentrasi. Nah pekerjaan saya itu untuk mengurangi jika ada potensi longsor pada bumi ya. Ada orang-orang yang tinggal sana dapat bekerja langsung ya, itu juga menyebabkan Jadi kesimpulan dari ini adalah dari beberapa penjelasan ada dampak dan dampak menimbulkan tindakan serta perbedaan bisa lingkungan. Tuhan ingin mengingatkan manusia untuk tidak melakukan apa yang dapat berefek tidak baik pada lingkungan. Allah sudah memberikan kita tanggung jawab untuk mengisi dan mengolah seperti ayat Kejadian 2